Fakta Alkitab. Hati-hati nabi palsu. Inilah kriterianya yang ditulis dalam Alkitab. Dari buahnya kamu akan mengenali mereka. Waspadalah terhadap nabi palsu. Matius pasal 7 ayat 15-20. Waspadalah. Untuk waspada atau berhati-hati, untuk waspada terhadap Webster atau ceramah menyesatkan. Mengalihkan pikiran atau perhatian seseorang pada sesuatu dengan waspada terhadapnya, sifatnya merambat yang mau melemahkan iman kita kepada Allah. Waspadalah. Nabi-nabi palsu bukanlah sebuah kemungkinan teoritis, mereka adalah sebuah kenyataan. Peringatan mengenai nabi-nabi palsu berlimpah baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada orang-orang yang, melalui pengaruh dan pengajaran mereka, akan mencegah jiwa-jiwa memasuki gerbang dan menempuh jalan menuju kehidupan. Mereka akan berusaha membuat segalanya lebih mudah. Kami tentu saja menyukai jalan yang lebih mudah. Israel mencari orang-orang yang mau berbicara hal-hal yang halus. Yesaya pasal 30 ayat 8-10. Paulus memperingatkan saudara-saudara yang ingin digelitik telinganya, 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4, dan guru-guru yang mau mengakomodasi mereka, Roma pasal 16 ayat 18. Menemukan nabi palsu. Kita akan dapat menemukan nabi-nabi palsu dengan memahami ciri-ciri yang dapat kita baca dari Alkitab yang memuat sabda-sabda Allah melalui para nabinya yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Nabi-nabi tersebut telah berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara. Jika dengan perantara maka mereka bukan nabi akan tetapi mereka orang yang dipilih oleh Allah seperti Maria yang diutus oleh malaikat Gabriel yang memberitahukan akan mengandung putranya. Atau utusan Allah yang disebut Rasul. Berbeda dengan Abraham yang langsung mendapatkan perjanjian dari Allah tentang keturunannya. Karena Abraham berdialog dengan Allah sehingga patut disebut nabi. Menemukan nabi palsu. Anda akan mengenal mereka dari buahnya. Kehidupan mereka, 1 Timotius pasal 4 ayat 12-16. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Caranya, hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya, melalui cara bicaramu, gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci dan dipimpin Roh Allah. Sebelum saya datang, utamakanlah hal-hal ini dalam pelayananmu. Bacakan dan ajarkanlah kitab suci kepada jemaat. Doronglah mereka untuk terus melakukannya. Ingatlah selalu untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan rohani yang diberikan kepada nubuatan, yaitu ketika para pemimpin jemaat mendoakan kamu dengan penumpangan tangan. Kerjakanlah terus tugas-tugas itu dengan sepenuh hati, sehingga bukti keyakinan dan pelayananmu semakin terlihat jelas di hadapan semua orang. Awasilah dirimu sendiri. Berhati-hatilah dengan hal-hal yang kamu ajarkan. Berdirilah teguh dalam semuanya itu. Dengan demikian, kamu akan menyelamatkan dirimu sekaligus orang-orang yang mendengarkan ajaranmu. Pengajaran mereka, Ulangan. Pasal 18 ayat 20-22. Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Menemukan nabi palsu. Anda akan mengenal mereka dari buahnya. Kehidupan mereka, 1 Timotius pasal 4 ayat 12-16. Pengajaran mereka, Ulangan. Pasal 18 ayat 20-22. Kita harus menguji roh, 1 Yohanes pasal ayat 1. Kita harus memeriksa apa yang diajarkan kepada kita dengan menyelidiki kitab suci, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Mereka yang membawa doktrin lain tidak boleh didukung. 2 Yohanes pasal 9-11. Melindungi diri kita sendiri. Apakah perlindungan terbaik terhadap ajaran sesat? Tanpa diragukan lagi, mempelajari firman Tuhan secara teratur, dengan doa memohon pengajaran Roh Kudus. Alkitab diberikan untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur pasal 119 ayat 105. Orang yang membacanya dengan benar tidak akan pernah dibiarkan melakukan kesalahan besar. Pengabaian Alkitablah yang membuat banyak orang menjadi mangsa guru palsu pertama yang mereka dengar. Mereka ingin kita percaya bahwa mereka tidak terpelajar, dan tidak berpura-pura memiliki pendapat yang tegas. Kebenaran yang jelas adalah bahwa mereka malas dan tidak peduli untuk membaca kitab, dan tidak suka bersusah payah berpikir sendiri. Tidak ada yang memberi nabi-nabi palsu pengikut sebanyak kemalasan rohani di balik kerendahan hati. Melindungi diri kita sendiri. Para penatua harus melindungi gereja lokal dari serigala buas yang datang dan berusaha menghancurkan kawanan domba. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28-30.
Para penatua harus menasihati, menyadarkan dan menutup mulut orang-orang yang menentang perkataan setia, Titus pasal 1 ayat 9-11. Melindungi diri kita sendiri. 1. Kita harus mengetahui kebenaran, Efesus pasal 4 ayat 11-15. 2. Kita harus mencintai kebenaran, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10. 3. Kita harus tekun mencari kerajaan, Matius pasal 7 ayat 7-8. 4. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari manusia, Roma pasal 3 ayat 4. Bagaimana seorang Katolik menjaga imannya? 1. Sering mendaraskan doa iman. Doa iman adalah doa yang menyatakan kepada Allah bahwa kita percaya kepadanya. Contohnya adalah syahadat atau credo, doa iman dipuji syukur, nomor 21. 2. Memohon kepada Tuhan agar diberi iman yang teguh. Permohonan yang sederhana, contohnya, Tuhan, tambahkanlah iman kami, Lukas pasal 17 ayat 5. Semakin kita mengimani, semakin teguhlah iman kita, oleh karena rahmat Tuhan. 3. Mempelajari iman dengan sungguh-sungguh, terutama doktrin-doktrin Kristiani. Jika kita menemukan pertanyaan atau ragu tentangnya, kita harus bertanya kepada imam atau pengajar iman. Ada banyak orang yang meninggalkan gereja Katolik, karena tidak memahami atau salah paham tentang doktrin yang diajarkannya. Bagaimana seorang Katolik menjaga imannya? 4. Melaksanakan ajaran iman dalam hidup sehari-hari. Untuk meningkatkan iman kita, perlu kita secara rutin mengaku dosa dalam sakramen tobat dan sering menerima komuni kudus. Hidup dalam keadaan rahmat Tuhan membuat kita dapat lebih kuat untuk melakukan ajaran iman dalam di hidup kita. 5. Membaca buku-buku yang baik kondusif bagi iman. Mata adalah jendela bagi jiwa, dan melaluinya kita dapat tertarik kepada apa yang baik atau apa yang buruk. Maka, kita harus menjaga agar kita tidak membaca buku-buku atau bahan-bahan bacaan yang menentang gereja dan ajarannya, sebab itu beresiko melemahkan iman kita, apalagi jika kita belum cukup memahami dan mempelajari iman kita sendiri. 6. Tidak berasosiasi ataupun bergaul dekat dengan orang-orang yang memusuhi gereja, yang kerap menentangnya di segala kesempatan, agar kita tidak jatuh terperangkap di dalamnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat 6.